Ini minimal orang kalau udah nyampe di sini udah jadi kekasih Allah. Kalau dia kenal kolbunya. Ya. Kalau dia naik lagi ar-ruh, dia sudah menjadi kekasih Allah yang tinggi, wali-wali Allah yang kabir. Nah, inilah kualitas para nabi, para sahabat, para aulia, wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu nggak ada kaitannya dengan kesaktian. Kaitannya wali Allah itu rohnya, berkoneksikah dengan Allah, merasa memandang Allah, merasa dipandang Allah, atau tidak. Jadi jangan merasa wali, merasa sudah kekasih Allah, kalau belum merasakan ini. Berarti walinya baru wali umum di kolbu. Mau dia mursyid, mau dia kiai, mau dia siapapun. Kalau belum merasakan ini, tahu diri aja ya. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah tahu kualitas diri kita. Gak usah belagu-belagu kita ini kiai, ustadz, orang suci, jago tahajud, banyak zikir pagi sore. Gak ngaruh, Pak. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nattaillah dari gurunya Al-Mursi, kemudian dari kakek gurunya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Gurumu bukan yang banyak ngasih wirid, ngasih zikir, enggak. Gurumu kalau ngasih wirid, kolbumu rehat. Gurumu kalau menjelaskan sesuatu bukan jelimet, tapi langsung engkau faham. Itu kata siapa? Imam Syadzili. Guru dari pengarang kitab Ibnu Athaillah dari ya Al-Hikam, yang sering kita pakai sekali sebulan di sini. Ya. Nah, disebutkan di sini Bapak Sarmakan Allah. Apa itu ruh? Ya. Ruh itu inti dari hayat kita. Kalau bahasa lugasnya, ruh itulah hembusan Allah dalam diri. Nah, kalau Allah disebut nih, Allah menghembuskan nafasnya ke dalam diri janin kita waktu kita dalam perut ibu, jadilah kita ini hidup. Nah, roh ini tidak laki, tidak perempuan. Dan dia cuma pengen satu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang dia mau cuma satu, memandang Allah, nggak lebih. Oleh karena itu Bapak Saudara Allah, jika roh ini tidak bisa memandang kepada jamal dan jalal, keindahan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, roh ini terpenjara. Inilah makna hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah sijen. Apa arti sijen? Penjara bagi orang yang mukmin. Ini dia, terpenjara dia. Dia ngerasa nggak nyaman. Maka Bapak yang melakukan Allah, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ma'rifatul ruh ini? Ternyata Allah udah kasih kunci, tapi kuncinya hanya membuka sedikit pintu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi suka ngetes kamu, wahai Muhammad. Mengenai apa? Pertanyaan roh. Karena ilmu itu sempat dibagikan sedikit ke Bani Israel. Maka orang-orang Bani Israel ini, orang-orang Yahudi, ingin ngetes Nabi Muhammad. Jika benar mereka masuk Islam, jika tidak mereka nggak masuk Islam. Ada yang ngetesnya serius, ada yang ngetesnya cuma coba-coba. Akhirnya turunlah ayat ini. Qulir ruh min amri rabbi. Roh itu adalah amri rabbi, adalah perintah Robku. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ulama. Apakah roh itu dicipta atau tidak? Nah, di ujung kalimat di sini, wal arwah makhluqatun. Kata beliau, roh itu dicipta. Kata siapa? Imam Al-Qushairi. Tapi Allah kalau berhembus, perbuatan Allah menghembus, apakah itu ciptaan? Enggak. Maka kita bagi dua. Ketika roh itu dihembuskan pertama kali oleh Allah SWT, dia bukan ciptaan, dia azali. Allah yang disebut qadim. Apa arti qadim? Tidak pernah tidak ada, selalu ada, tidak berawal. Kalau azali itu waktu sebelum waktu. Nih waktu kita hitung aja nih, mundur berapa miliaran, mungkin triliunan tahun. Nah, sebelum itu Allah memprakondisikan alam. Ini disebut dengan alam azali. Disebut apa? Alam azali. Jadi azali beda dengan qadim. Qadim sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, roh yang ini disebut azali. Nanti roh itu dia harus pulang ke sana. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah. Hembusan Allah kita maksudnya. Kita ini milik Allah. Jika kepemilikannya dari tanah, kembali ke tanah. Jika dari hembusan Allah, nanti Allah ambil lagi hembusannya, itu bernama kematian. Ketika ditiupkan gejala